tayangan ini. Dikatakan oleh baginda Muhammad SAW, Allah berkata, sembari memandang seluruh hambanya, ibadi antum khalqi wa ana rabbukum. Ibadi antum khalqi wa ana rabbukum. Wahai hamba-hambaku, kalian adalah ciptaanku, sementara aku adalah Tuhan kalian. Kalian ciptaanku, sementara aku adalah Tuhan kalian. Arzakukum biyadi. Rezeki kalian semua itu ada dalam genggamanku, kata Allah Ta'ala. Fala, janganlah kalian capek-capek. Fala tut'ibu fima takaffaltu lakum. Jangan kalian capek-capek, jangan kalian lelah-lelah untuk mencari rezeki yang sudah aku jamin untuk kalian semua. Jangan capek-capek, jangan lelah-lelah mencari rezeki yang aku sudah ngurus rezeki tersebut untuk kalian semua. Watlubu minni arzaqakum. Kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi tersebut, watlubu minni arzaqakum. Mintalah dariku rezeki kalian. Ya, mintalah dariku rezeki kalian. Wa ilayya farfa'u hawaijakum. Dan hendaknya kalian itu menyampaikan hajat-hajat kalian kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nasubu ilayya anfusakum asubbu alaikum arzaqakum. Ya, dan hendaknya kalian itu betul-betul menghadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aku, maka aku akan mencurahkan rezekiku kepada kalian semua. Ini pendek saja, saya mau kasih sedikit kalimat yang mudah-mudahan menggugah hati saya dan menggugah antum semua. Saya mau nanya, pilih capek atau pilih enggak capek? Sing waras jawab. Oh, ya, sing waras jawab, sing enggak waras enggak usah jawab. Ya, pilih capek atau enggak capek? Enggak capek. Pilih pusing atau enggak pusing? Enggak pusing. Pilih enak atau enggak enak? Pilih yang enak. Sekarang dicek. Yang buat kalian pusing apa? Jujur gitu loh. Yang buat kalian pusing apa? Jujur. Al-fulusu. Ya, wal cuanu. Cuan. Wal duitu. Wal artau. Betul ya? Itu yang buat pusing. Yang kalian cari? Yang buat pusing? Yang buat pusing? Yang dicari? Ngono ki yang genah. Yang buat pusing duit, kok yang dicari duit. Sederhana atau sebetulnya? Saya kasih gambaran begini, sama santri-santri ini ya pemirsa dimanapun Anda berada, di sini ada santri-santri saya. Kalian kan saya suruh tinggal di sini gitu kan ya. Gak usah mikir makan minum, udah saya jamin. Wis tak urus. Sarapanmu tak siapno, makan siangmu aku udah urus, udah tak pikirkan semuanya. Mulai tempat tidurnya, makannya, minumnya, udah saya pikirkan. Mestinya kalau jadi santri tenang atau enggak tenang? Tenang, tugasnya tinggal apa? Belajar. Lah kok santri pagi-pagi mikir, engkau sarapannya apa ya? Nanti sarapannya apa ya? Saya dapat sarapan enggak nanti? Saya dikasih sarapan enggak ya? Nanti makan siangnya apa? Terus makan malam bagaimana? Terus tidur saya gimana? Kasur saya gimana? Bla bla bla. Kira-kira saya sebagai pimpinan pesantren kalau marah wajar atau enggak wajar? Tugasmu bukan ngurus sarapan, tugasmu ngurus pelajaran. Apalno Aqidatul Awam, apalno sarapan urusanku, kan begitu? Betul? Nah, Allah Ta'ala menciptakan saya, menciptakan Anda semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah bilang, udah kamu ibadah saja. Duit urusanku. Setan bledeng. Nak orang mbok goleki ora entuk. Kata setan gitu kan? Kalau enggak kamu kejar, enggak kamu cari, ya enggak bakal dapat. Setan bisik gitu. Kita benar-benar, setan benar. Akhirnya cari itu rezeki ke pasar, di pasar enggak dapat. Setan bisik lagi, kurang usahamu. Di pasar enggak dapat, cari di hutan. Oh, saya aneh tuh ya.
Cari di hutan, nggak dapat. Cari di kantor, tambah tekor. Gajinya nggak cukup buat bayar tagihan mobil. Tagihan mobil nunggak sangang sasi. Barang kue mumet mobil didol rugine wakeh. Lah Allah udah bilang nggak usah pusing, nggak usah capek. Ya kamu ke kantor, ke pasar. Melaut ya melaut. Kerja ya kerja, tapi jangan cari duit. Kerja untuk ibadah. Jadi halal haramnya perhatikan. Diridhoi atau enggak diridhoi Allah perhatikan. Sholat jangan ditinggalkan. Lah goleki duit kok ninggalna Gusti Allah, ngono kok ya waras. Kita ini loh, apa ya beres kita ini. Cari sesuap nasi, meninggalkan yang menciptakan nasi. Cari selembar rupiah, meninggalkan yang menciptakan kita dan jagat raya. Aneh tuh. Allah udah bilang kok, perintahkan keluargamu untuk sholat. Dan bersabarlah, aku tidak minta rezeki dari kalian semua. Aku yang akan kasih rezeki. Jadi jangan sampai apapun upaya dunia menyebabkan kita meninggalkan sholat, meninggalkan birrul walidain, ya, meninggalkan bakti sama orang tua, meninggalkan orang tua, menjauhi orang tua. Jangan sampai apapun alasannya kita cari nafkah, menghalalkan yang haram, melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu semua tadi yang melanggar aturan Allah itu yang akan membuat kita pusing. Kenapa? Aku suruh kalian ibadah, bukan yang lain. Selesai. Jadi pilih mana, pusing atau enggak pusing? Enggak pusing. Makanya enggak ada judulnya Kiai Mumet, gak ono. Habib Mumet, gak ono. Ustadz Mumet, gak ono. Gak ada seperti itu. Kenapa enggak pusing itu para guru itu ya, para ulama. Di negara kita ini kan ulama julukannya macam-macam. Ada yang dijuluki Habib karena anak turun Nabi Muhammad SAW. Ada yang dijuluki Kiai ya karena anak turunnya para ulama ya yang ada di negeri ini. Ada yang dijuluki Ustadz ya biasanya itu keluaran dari luar negeri ya. Atau mungkin yang baru-baru mulai ceramah gitu dijuluki Ustadz, nanti kalau agak mumpuni berubah namanya jadi syekh ya guru besar ya, tergantung itu. Julukan macam-macam dari masyarakat. Gak ada judulnya ulama pusing mikir dunia. Kalau ulama pusing mikir dunia berarti bukan ulama. Karena ulama itu sudah otomatis langsung hatinya nyambung ke Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah dari hamba-hambanya ulama. Jadi enggak ada judulnya ulama takut besok enggak bisa makan. Ulama hanya takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ilmu yang paling minim yang harus dimiliki oleh setiap muslim adalah enggak ada Tuhan kecuali Allah. Dan baginda Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Paling minim paham itu. Jadi enggak ada yang bisa ngasih rezeki kamu kecuali Allah. Enggak ada yang bisa nolong kamu kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menghidupkanmu kecuali Allah. Enggak ada yang bisa mematikan kamu kecuali Allah. Kalau pengen tahu caranya hidup, tanya sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen tahu caranya rezeki itu akan mendatangimu, tanya pada baginda Muhammad SAW. Kalau kamu pengen tahu caranya sukses selamat, tanya pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena utusannya Allah itu Rasulullah, bukan yang lain. Ya nabi-nabi yang terdahulu kita iman pada semua nabi yang terdahulu. Tapi untuk kita Rasul yang terakhir, nabi yang terakhir menjadi pegangan kita selama-lamanya adalah baginda Muhammad SAW. Jangan nyari jalan yang lain. Insya Allah ini kalau diamalkan gak ada mumet, gak ada pusing. Saya tadi pagi ada di Solo, pagi tadi, Jumatan di Tanah Bumbu. Saya tadi Jumatan khutbah Jumat di Kalimantan Selatan paling ujung. Ya, jadi Jumatan masih di sana. Jam 2:15 saya udah di Solo. Mbok pikir, mumet gak? Mumet ya. Jam 2:15 sudah di Solo. Jam 3 sudah sampai rumah. Sudah ngurusin majelis Ar-Raudhah. Udah ngurusin macam-macam. Sekarang ini sudah selesai baca Maulid, ngajar. Tujuannya apa? Nah, Allah nyuruh saya ibadah kok. Ya tak ibadah, gak gelem mumet aku. Nah kalau kalian pilih pusing ya silahkan.
Sakarepmu, mumet to dhewe, aja ngajak-ngajak wong. Ya, kalau pusing jangan ngajak-ngajak orang lain. Jadi sekarang enggak, sukanya pusing. Dan kalau saya baca pusingnya urusannya duit. Kadang saya heran sama yang curhat-curhat itu. Beb, saya pusing, kenapa? Enggak punya duit. Nah terus yang buat kamu pusing apa? Cari duit. Ya udah, enggak usah cari. Kan enggak pusing. Protes. Nah, gak cari nanti makannya bagaimana, Bib? Loh, maksud saya bukan gak kerja, gak usah cari. Kerja, tapi gak usah cari. Jadi hatinya ditoto, pikirannya ditoto. Mau golek duit, saya mau kerja tapi gak mau cari duit. Biar uangnya datang sendiri. Apa bisa, Bib, uang datang sendiri? Oh bisa. Oh bisa. Mesti tak praktekno kok. Mesti setan BCI itu kan Habib Novel. Ah, kalau kamu beda, setannya ahli itu. Ya, kalau kamu beda. Kamu enggak beda, saya buktikan boleh ya? Boleh? Ya ini santri-santri saya yang di sini nih. Tadi kamu cari roti enggak? Kamu cari kopi enggak? Kamu cari air enggak? Enggak. Rotinya datang ngampirin kamu enggak? Gara-gara ngapain? Kamu duduk ibadah, betul ya? Roti ini moro. Siapa yang disuruh nyampaikan roti? Tim buat roti itu dari malam buat roti begadang, buat roti gua awakmu tok gitu yo. Hanya untuk kalian ini, keluarga saya bergadang ya buat roti untuk kalian, melek gua awakmu. Jadi yang capek siapa? Keluarga saya, santri saya yang bagian roti, itu yang capek. Lah awakmu tinggal apa? Nyaplok. Plok. Betul? Kenapa kamu tinggal nyaplok? Karena nurut sama Allah Ta'ala, ibadah. Betul kan ya? Karena kamu ibadah akhirnya tinggal mangap, plok, selesai. Betul kan? Terus Allah bilang syukur. Kalau syukur nanti kamu ditambah. Ojo terus ngomong, rotuni rapena, kurang ajar. Ini kurang ajar nih. Rotinya kok enggak enak ya, rotinya kok kecil ya, kok kurang besar, kok kurang banyak. Ini model menginggi, gak syukur. Tapi alhamdulillah rotinya enak, walaupun gak enak, ngomong enak gitu ya. Rotinya besar, walaupun kecil, alhamdulillah. Nanti Allah akan nambahi kamu. Dari mana? Yang nambahi Gusti Allah, kita kok be awakku kan itu aneh awakmu. Yang nambahin siapa? Lain syakartum lazidannakum. Kalau kalian syukur pasti aku tambah. Yang nambahin siapa? Nah kamu kok nanya sama manusia kan yo aneh. Gak usah nanya, syukur wae. Nanti Allah yang nambahin dan itu pasti. Caranya gimana? Ya gak eruh. No, Allah itu semua serba misterius kok. Gak mau diketahui caranya. Silahkan kamu pusing mikir caranya Allah. Makanya gak usah dipikir caranya Allah. Biar tidak pusing. Mau tinggal terima jadi enak kok golek sing ruwet. Kopi. Ya Allah, tim buat kopi itu. Di dapur panas. Ngudek kopi. Setelah itu ada tim yang ngeluarkan kopi sampai di situ. Terus tim bagikan kopi. Awakmu tinggal apa? Lungguh, seruput. Ngono alhamdulillah ya lali. Kan ya kurang ajar. Gitu ya lupa bilang alhamdulillah. Mikiro sang ini gitu. Dipakai buat mikir yang begini. Nah setelah itu nanti keluar praktekan. Oh berarti saya tinggal subuh sholat berjamaah, duhur sholat berjamaah, asar sholat berjamaah, maghrib sholat berjamaah, isya sholat berjamaah. Habis sholat HP-mu singkirno sik, bar sholat ki zikir wirid orang nyekel HP. Bar sholat update status, alhamdulillah, bar sholat asar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Habis sholat buangan saya itu HP, zikir sebentar. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Akbar. Donga, ya Allah Gusti bojoku. Ya kan ya? Ya Allah Gusti anakku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Butuh duit, yang njaluk. Kata Allah minta sama saya. Lah awakmu sombong. Kon njaluk tambah golek kan ya rada bodoh. Bodoh apa gak bodoh kuwi? Suruh minta kok nyari. Jaluk. Gak usah cari. Kerja. Kerja harus. Karena kerja itu ibadah. Tapi gak usah cari. Minta. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq.
ya ghani, ya mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika, wa aghnini bifadlika amman siwak. Masya Allah, dungone Kanjeng Nabi, Allah makfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupi aku dengan yang halal, bukan dengan yang haram. Wa aghnini bifadlika, jadikan aku mendapatkan semua kecukupan keperluanku tadi, bifadlika. Bukan karena aku sibuk cari, tapi karena engkau yang bermurah memberi. Aman siwak, sehingga aku gak butuh sama orang lain. Oh penak toh, wah enak wirite Kanjeng Nabi. Lah awakmu gak gelem, pilih wirite utek. Ya, pilih nyari, pilih mumet, pilih ruwet. Ya, gak mau zikir, gak mau ingat sama Allah, gak mau sholat, gak mau taat sama Nabi, gak mau birrul walidain, gak mau ngomong yang apik. Ngomong sing elek-elek, golek duit angel, pasare ruwet, zaman kaya ngene, urip kok kaya ngene, pikirane elek kabeh. Lah mbok jadi itu loh, penutup. Ya ini enggak ditutup karena mau rampung. Penutup ya. Ada satu budak di masa paceklik. Ini kisah masyhur. Sudah sering diceritakan tapi akan saya ceritakan lagi biar kita jadi orang waras gitu ya. Biar sadar. Ada satu budak di masa paceklik. Negara di mana budak ini zaman perbudakan dulu ya. Di mana budak itu tinggal, negaranya, masyarakatnya lagi tidak punya pangan. Makanan pokoknya roti, gandumnya habis. Jadi kondisinya betul-betul sangat susah. Budak ini di pasar joget-joget, ketawa girang joget. Ulama yang lewat bingung lihat budak ini. Loh, yang lain mumet kok yang ini joget. Diparani sama ulama tadi. Kenapa kamu kok menari-nari, ketawa, bahagia, gak tampak wajah kusut, banyak pikiran. Sementara yang lain saya lihat pada pusing. Jawabannya budak tadi, lah ngapain saya pusing? Mereka kan pusing karena mikir cari makan, mikir gandum dan lain sebagainya. Lah kamu kenapa? Gak perlu repot-repot. Majikan saya itu juragan gandum. Selama saya aktif melayani majikan saya, selama saya setia melayani majikan saya, makan saya dijamin sama majikan saya. Yang lain biar pusing, kalau saya nggak bakal pusing. Saya punya majikan yang punya gudang gandum, selama saya kerja betul, makan saya dijamin sama dia. Ulamanya langsung geblak semaput. Wah budaknya bingung, apa iki? Lah kok semaput? Dirubung orang banyak. Allah, blek semaput. Nah awakmu krungu lah biasa-biasa wae toh. Nah itulah bedanya ulama sama kita-kita ini. Ya disadarkan, kalau sekarang main kayak PPO gitu kan ya. Bangun gitu ya. Lengo kayu putih ya, biar sadar. Begitu bangun ditanya ini sama orang-orang. Kenapa kamu pingsan? Ada apa? Kalau sekarang mungkin apa darah rendah, tensi atau apa dicek ngono ya. Jojo kena COVID atau gimana ya. Zaman sekarang gitu kan, cek-cek laborat. Ini ulamanya enggak begitu. Ditanya kenapa kok pingsan? Jawabannya, saya takut sama Allah Ta'ala. Kenapa? Budak ini baru punya majikan, punya gudang gandum. Dia enggak mikir sibuk cari gandum. Yakin selama saya ngabdi sama majikan saya, pasti saya dijamin. Lah wong Allah yang punya jagat raya, kita disuruh ngabdi dijamin semuanya, kok enggak percaya? Budak ini bisa percaya sama majikannya. Lah kok saya kok kurang percaya sama Allah Ta'ala. Betapa buruknya saya ini. Paham atau gak paham? Alhamdulillah gak paham ya bangetan. Jadi percaya enggak sama Allah? Ilmu paling dasar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Jadi kalau pengen tahu caranya tanya sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beres selesai insya Allah.